Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tahwandi di perjalanan Halo Kota Batik. Dan untuk sesi pertama, kita akan ini dulu ke Serbuk Senin Berbuku dulu. Gimana kabarnya? Masih lembur? Ya, yang masih pada lembur semangat ya. Yang baru akan mulai aktivitas, jangan lupa tetap pelihara betul-betul semangatnya sampai tuntas nanti menjalankan tugas ya. Supaya semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya jadi berkah untuk Anda. Oh. Ya, seperti biasa di malam Senin lagi, malam Selasa ya. Kalau pukul 7 sampai 9 ada Serbuk Senin Berbuku, dan seperti biasa saya akan bacakan buku kepada Anda. Jadi Anda boleh menyimak, boleh ikutan berkomentar nanti ya saat kita mengulas bersama isi bukunya. Kemana? Kalau mau ikutan berkomentar, nah boleh lewat WA di 0855 42.912 ya. Ditunggu pokoknya komentarnya di WA ya. Biasanya rame sih kalau malam Senin. Biarpun cuma ikut nyimak pembacaan buku gitu ya. Ternyata menarik juga ya. Ya, karena sebenarnya membaca buku ya, ini seperti yang sedikit saya tahu bahwa ternyata membaca buku itu bisa memberikan kita keleluasaan dalam psikologi kita, terutama dalam urusan stres. Itu bisa mengurangi stres, juga mengurangi rasa cemas, terus juga meningkatkan mood, meningkatkan fungsi kognitif kita itu pasti. Terus kemudian yang jelas itu meningkatkan rasa empati. Kenapa? Karena di dalam buku itu kita akan banyak pengetahuan yang kita cerap gitu kan. Dan itu biasanya berkenaan dengan banyak hal. Nah, salah satunya buku yang mau saya bacakan yaitu The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Ini bercerita tentang, bukan bercerita ya, tapi lebih mengungkapkan pada bagaimana temuan-temuan Greg Braden ini mengenai hubungan antara manusia dengan alam semesta. Nah, oke. Apa lagi kira-kira fungsinya atau manfaatnya? Banyak ya. Pokoknya banyak banget deh. Silakan Anda mulai hari ini, coba deh mulai sedikit demi sedikit ya, mulai membiasakan membaca buku. Yang ringan-ringan aja dulu, misalkan ya nggak harus lama-lama sih sebenarnya. Baca buku 15 menit itu udah cukup sih menurut saya. Ya, satu hari 15 menit, satu hari 15 menit. Dan ya lama-lama akan jatuh cinta sama buku. Ya kan? Kalau orang Jawa bilang, tresno iku jalaran saka kulino, gitu ya. Bahwa jatuh cinta itu ya. Ya, atau tresno iki apa ya? Kalau tresno itu nggak cuma jatuh cinta ya, tapi lebih pada perasaan mendalam ya. Lebih pada perasaan mendalam terhadap sesuatu ya, menyayangi sesuatu. Itu bisa timbul, perasaan sayang itu timbul karena kita sudah membiasakan diri untuk mencintainya setiap saat. Wah, siap. Baik, saya akan lanjutkan lagi ya pembacaan buku kita The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Minggu lalu sudah saya bacakan di bab kedua ya, di penjelasan mengenai 3 eksperimen yang mengubah dunia, paradigma dunia ya. Dan itu menarik sekali. Eksperimen pertama menceritakan tentang bagaimana kemudian DNA ya itu punya hubungan dengan alam semesta, dengan eksperimennya dengan foton gitu ya, atau partikel cahaya gitu. Terus kemudian eksperimen kedua, sel-sel di dalam tubuh ya, berkenaan dengan sel-sel di dalam tubuh itu ternyata saling terkait satu sama lain. Jadi misalkan gini, kita ya dengan DNA kita yang terpisah jauh ya, bahkan mungkin ratusan kilometer ya, itu ternyata apa yang dirasakan oleh DNA kita sama, polanya sama, menunjukkan pola yang sama, perubahan-perubahan emosinya. Terus percobaan yang ketiga, eksperimen yang ketiga itu berkenaan dengan bagaimana kemudian ada gelombang energi, medan energi yang mengitari hati kita gitu ya. Rentangnya
sekitar berapa meter gitu ya. Saya agak lupa sebentar, ada yang masih ingat? Rentangnya antara 5 sampai 8 kaki. Berapa ya 5 kaki itu? Nah, kalau dimeterkan coba ya. 5 kaki itu sama dengan berapa senti atau berapa meter? 152,4 sentimeter. Berarti 1,5 ya. 1,5 meter. Jadi dengan adanya medan energi dari hati kita itu ya, artinya gini, orang-orang yang ada di dekat kita ya, keberadaan kita di tengah-tengah di tengah-tengah keramaian itu bisa memengaruhi perasaan orang lain, gitu. Ya, paling tidak itu ya. Jadi kalau misalkan kita berhadapan-hadapan nih dengan teman gitu ya, yang jaraknya mungkin tidak terlalu jauh ya, sampai 8 kaki ya. Nah itu akan berimbas pada perasaan yang dirasakan oleh teman kita gitu. Makanya ada tuh temuan psikologi ya beberapa waktu lalu. Saya masih ingat Bu Agustina ya, Bu Agustin pernah ngomong bahwa biasanya ya kalau kita duduk bersama orang di sebelah kita yang jaraknya mungkin sekitar sampai 3 meter atau 2 meteran ya. Nah, berarti kan kalau 2 meter itu berarti masih dalam jangkauan energi ini nih, medan energi yang berpusat dari hati itu ya. Itu kalau kita berasa berat banget sampai ngantuk banget, itu berarti orang yang ada di dekat kita itu sedang punya tekanan mental, ada tekanan psikologis. Nah, tadi di belakang saya ngantuk. Jangan-jangan Ozzy punya tekanan batin nih. Siapa tahu ya. Iya, karena begitu aku duduk di belakang, wah ngantuk banget nih. Beneran nih. Tuh, lagi di belakang soalnya dia lagi ini ngerjain PR ya. Pekerjaan radio. Oke deh. Kita masuk ke bab kedua di bagian terakhir dari buku ini ya, bagian terakhir dari bab 2 ya dari buku ini. Judulnya Greg Braden memberi judul Matriks Ilahi. Nah, kita langsung aja ke isinya. Sejumlah eksperimen sebelumnya menunjukkan bahwa matriks terbuat dari bentuk energi yang tidak seperti apapun yang pernah kita ketahui di masa lalu. Berarti sesuatu yang asing ya, benar-benar asing. Karena itu, butuh waktu lama bagi para ilmuwan untuk menemukannya. Disebut lagi energi halus. Ya, disebut juga sebagai energi halus. Ia sama sekali tidak bekerja sebagaimana medan energi konvensional. Sebaliknya, ia terlihat seperti jalinan erat jaring-jaring dan ia menyusun struktur penciptaan yang saya sebut sebagai matriks ilahi. Nah, dari sekian banyak cara mendefinisikan matriks ilahi ya, mungkin yang paling sederhana adalah dengan membayangkan sebagai 3 hal mendasar. Yang pertama adalah wadah bagi alam semesta. Nah, bisa dibayangkan kan wadahnya sebesar apa kalau gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jembatan antara dunia di dalam dan di luar diri kita. Dan yang ketiga, cermin yang memantulkan pikiran, rasa, emosi, dan keyakinan kita. Nah, ada 3 atribut lagi yang membuat matriks ilahi terpisah dari bentuk energi lain. Pertama, ia bisa dideskripsikan berada di mana-mana di setiap waktu, telah ada dengan sendirinya. Tidak seperti siaran stasiun TV ataupun radio yang harus dibuat di suatu tempat sebelum dikirim dan diterima di tempat lain. Medan ini sudah berada di mana-mana. Jadi dia itu menyebar ya, sudah ada di mana-mana bahkan sejak sebelum kita ada. Dia ada dengan sendirinya. Wah. Kedua, medan energi ini berasal dari awal penciptaan bersamaan dengan Big Bang
atau bagaimanapun kita menyebutnya ya, permulaan itu. Nah, bisa dengan istilah-istilah lain. Nah, jelas tidak ada yang bisa memberitahu kita apa yang ada sebelumnya, tapi para fisikawan percaya bahwa pelepasan energi besar-besaran yang membuat alam semesta eksis itu merupakan aksi dari ruang itu sendiri. Seperti mantra penciptaan yang disebut oleh Rig Veda. Sebelum permulaan, jadi dalam mantra itu disebutkan tidak ada apapun saat itu. Tidak ada udara pun tidak ada langit. Kemudian mantra itu juga menyebutkan saat eksistensi ya, ketiadaan meledak menjadi sesuatu dari ruang. Hal-hal yang berada di antara ketiadaan pun terlahir. Nah, kita bisa memikirkan matriks ilahi sebagai gema dari momen itu ketika sang waktu bermula ataupun sebuah penghubung yang tercipta dari waktu dan ruang yang mengoneksikan kita dengan segala sesuatu. Sifat dari konektivitas itu adalah ia selalu ada dan tidak mengenal jarak karena segala sesuatu diliputi dan dirembesinya. Jadi nggak ada jarak ya, berarti anggap saja logikanya begini. Anggap saja inilah metrik ilahi ini yang memenuhi semua ruang ini. Jadi saya tidak berjarak dengan Mike, tidak berjarak dengan apapun yang ada di hadapan saya, di samping saya, di belakang saya, ya kan? Nah itu, karena saya seperti berada di dalam air gitu. Nah nggak ada jarak gitu kan? Saya dengan air itu nggak ada jarak. Nah karena segala sesuatu berada di dalam matriks, maka semuanya pada hakikatnya tidak mengenal jarak. Karakteristik ketiga dari medan ini yang membuatnya sangat berarti bagi hidup kita adalah dia memiliki kecerdasan. Dengan kata lain, medan ini merespons kekuatan emosi manusia. Melalui bahasa yang berbeda, tradisi-tradisi kuno telah melakukan yang terbaik untuk membagikan rahasia besar ini kepada kita. Dituliskan pada dinding-dinding candi, digoreskan pada perkamen-perkamen usang, dan mendarah daging pada kehidupan orang-orang itu sendiri. Petunjuk tentang cara berkomunikasi dengan energi yang menghubungkan segala sesuatu ini ditinggalkan orang-orang yang lahir sebelum kita. Leluhur kita pun telah memperlihatkan cara untuk menyembuhkan tubuh dan menghidupkan hasrat terdalam dan mimpi terbesar manusia. Dan baru sekarang ini, hampir 5.000 tahun setelah petunjuk pertama terekam, bahasa sains menemukan kembali hubungan yang sama antara dunia dan diri kita. Energi yang ditemukan pada eksperimen ini dan diteorikan oleh yang lain sangat baru ya. Sampai-sampai para ilmuwan belum menyetujui istilah tunggal untuk menyebutnya. Maka ada beberapa nama berbeda yang digunakan untuk mengidentifikasi medan yang menghubungkan segalanya itu. Edgar Mitchell misalnya, mantan astronot Apollo, yang menyebutnya pikiran alam atau nature's mind. Adapun fisikawan dan pencetus teori dawai superstring, Michio Kaku, ini dari Jepang ya, menamainya dengan hologram kuantum. Meskipun ini bentuk penamaan modern dari kekuatan kosmik yang dipercaya bertanggung jawab atas eksistensi alam semesta, kita menemukan tema yang sama dan bahkan kata yang serupa di dalam teks yang dibuat ribuan tahun lalu sebelum era fisika kuantum. Ya, pada abad keempat misalnya, ajaran gospel gnostik ya, juga menggunakan kata pikiran atau mind untuk menyebut kekuatan ini dan bagaimana dari kekuatan kesunyian muncul kekuatan besar, pikiran semesta yang mengatur segala sesuatu. Seberapapun berbeda sebutannya satu sama lain, semua terlihat mendeskripsikan hal yang sama, esensi kehidupan yang merupakan struktur realitas kita.
Pikiran inilah yang dirujuk Planck di Florence, Italia pada pertengahan abad ke-20 dalam ceramah yang disampaikan pada tahun 1944. Ia memberikan pernyataan yang besar kemungkinan tidak akan dipahami sepenuhnya oleh para ilmuwan pada masanya. Dengan kata-kata penuh prediksi akurat yang akan sama mengejutkannya di abad ke-21 dengan masa itu. Planck berkata, sebagai orang yang mendedikasikan seluruh hidup untuk sains yang paling logis sampai studi tentang materi, saya bisa mengatakan kepada Anda sebagai hasil penelitian saya tentang atom. Tidak ada materi seperti itu. Semua materi eksis oleh karena sebuah kekuatan yang membuat partikel-partikel sebuah atom bervibrasi dan memungkinkan adanya tata surya mini dari atom itu. Kita perlu mengasumsikan bahwa di balik kekuatan itu terdapat pikiran yang sadar dan cerdas. Pikiran inilah matriks semua materi. Nah, itu pernyataan Planck. Ya. Tak diragukan lagi, berbagai eksperimen dan pembahasan di bab ini menunjukkan bahwa matriks Planck benar adanya. Terlepas dari bagaimana kita menyebutnya atau hukum fisika apa yang sesuai atau tidak sesuai dengannya, medan yang menghubungkan segala sesuatu dalam penciptaan itu nyata. Ia berada di sini dan di saat ini juga. Ia berada sebagai diri Anda dan diri saya. Ia adalah semesta di dalam diri kita sekaligus yang mengelilingi kita, jembatan kuantum antara semua kemungkinan di dalam pikiran kita dan apa yang terwujud di dunia nyata. Matriks energi yang menjelaskan hasil ketiga eksperimen di atas sekaligus menunjukkan bagaimana perasaan positif dan doa di dalam diri kita bisa menjadi sangat efektif bagi dunia di luar diri kita. Tetapi hubungan kita dengan matriks semua materi tidak berhenti di sini. Hubungan tersebut berlanjut sampai hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Matriks ilahi berada di mana-mana dan merupakan segalanya. Mulai dari burung yang mengelepak tinggi di atas kita sampai partikel kosmik yang melintasi tubuh dan rumah kita seakan-akan kita adalah ruang kosong. Segala unsur hadir di dalam wadah realitas yang sama. Matriks ilahi. Inilah yang mengisi kekosongan di antara Anda dan kata-kata di halaman ini. Inilah yang menyusun ruang itu sendiri. Ketika Anda berpikir tentang matriks dan bertanya-tanya mengenai tempatnya, yakinlah bahwa dimanapun ruang berada, akan ada pula energi halus itu. Lalu, apa makna semua ini? Ini yang ditanyakan oleh Greg Braden. Mau tahu jawaban dari Greg Braden tentang pertanyaan itu? Kalau mau tahu, ya udah, jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Ada Holidin yang ikutan gabung. Oke, request lagu aja. Oke, terus kemudian ada juga yang gabung Asnawi di Jegot ya, yang kasih informasi. Oke. Oke, terima kasih informasinya. Dan ya, masih akan saya bacakan buku ini untuk Anda di Serbuk Senin Berbuku. Dan giveaway pokoknya ya. Saya mau hadirkan dulu satu lagu